Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abian Sadewa, NIM 2205100371. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana integrasi budaya dapat berkaitan dengan strategi merger dan akuisisi perusahaan. Merger dan akuisisi atau M&A itu adalah dua kata yang sudah sering kita jumpai dalam dunia bisnis ya. Merger itu sendiri adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu entitas hukum baru, di mana perusahaan yang telah bergabung itu akan kehilangan identitas hukumnya. Contoh, merger sendiri di tahun 2021 adalah merger Gojek dan Tokopedia. Mereka sepakat untuk membentuk Goto Group. Nah, Goto Group ini sendiri adalah entitas hukum baru yang akan mengelola bisnis retailing dari Gojek, bisnis e-commerce dari Tokopedia, dan juga mereka akan merambah ke bidang vintage. Akuisisi sendiri adalah pengambilan kepemilikan baik aset maupun saham dari suatu perusahaan oleh perusahaan lainnya, di mana perusahaan sebelumnya dapat beroperasi dengan identitas hukumnya sendiri. Contoh, di tahun 2012 adalah akuisisi Bank Danamon oleh Bank DBS Singapura. Bank DBS Singapura itu membeli mayoritas saham yang dimiliki oleh PT Bank Danamon Indonesia. Bagaimana integrasi ini dapat berkaitan dengan merger dan akuisisi perusahaan? Merger dan akuisisi perusahaan ini tidak sesimpel menggabungkan dua laporan keuangan, tidak sesimpel menggabungkan dua perusahaan menjadi satu, namun yang paling utama adalah menggabungkan dua budaya perusahaan menjadi satu. Itu adalah integrasi budaya itu sendiri. Baik, mari kita ke skenario dari studi kasus. Kita andaikan perusahaan A itu adalah startup teknologi dengan budaya santai, jam kerja fleksibel, dan keputusan cepat. Sedangkan perusahaan B ini adalah korporasi tradisional dengan struktur hierarkis, prosedur yang ketat, dan budaya meeting yang formal. Kita andaikan bersama bahwa perusahaan A dan perusahaan B ini akan disatukan oleh merger menjadi satu entitas hukum baru. Apa yang akan terjadi? Tentunya dua budaya ini akan sangat-sangat jauh apabila dijadikan menjadi satu. Karyawan dari startup akan merasa dikekang oleh budaya dari korporasi tradisional, dan korporasi tradisional sendiri menganggap kolega barunya ini tidak profesional karena budayanya yang santai. Apa yang terjadi? Produktivitas anjlok, talenta terbaik mungkin dapat mengundurkan diri, dan juga mungkin sinergi yang dijanjikan itu hanyalah impian saja. Untuk mencegah hal ini, saya rangkum dalam 3A. 3A ini adalah assess, align, dan act. Assess sendiri itu adalah pemetaan. Pemetaan yang akan dilakukan sedini mungkin dari awal semenjak perusahaan ini akan di merger atau disatukan. Yang akan dianalisis adalah inti dari masing-masing perusahaan, bagaimana cara pengambilan keputusan, bagaimana pola komunikasi, dan gaya kepemimpinan. Data-data ini akan menjadi peta bagaimana dua budaya atau dua perusahaan ini akan disatukan. Selanjutnya ada align. Ini adalah penyatuan arah dari kedua budaya tersebut, di mana kunci yang utama di sini adalah melibatkan pemimpin atau influencer sejak awal, dan yang paling penting adalah mengkomunikasikan mengapa perubahan ini perlu dan mungkin dapat dijabarkan visi masa depan bersama dari kedua perusahaan ini dengan jelas dan tulus kepada seluruh karyawan. Selanjutnya yang ketiga adalah act atau aksi nyata. Untuk dari integrasi budaya ini secara langsung dengan mengerjakan proyek strategis secara bersama dan disesuaikan dengan kebijakan dan sistem penghargaan untuk mendukung budaya yang baru. Nah, itu tadi merupakan 3 cara yang dapat dilakukan agar integrasi budaya dapat mendukung strategi merger dan akuisisi kedua perusahaan. Kesimpulan yang kita ambil bersama adalah merger dan akuisisi adalah proses penyatuan dua perusahaan yang tidak hanya menyatukan portofolio, neraca keuangan, tetapi juga hati, pikiran, dan budaya orang-orang atau karyawan di dalam dua perusahaan tersebut. Selanjutnya mungkin dapat direncanakan integrasi budaya dalam depannya secara matang dan sesuai rencana finansial. Karena pada akhirnya budaya yang kokoh yang akan menggerakkan sinergi itu dari angka di kertas menjadi nilai nyata yang berkelanjutan. Terima kasih. Saya Muhammad Abian Sadewa.